Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudita Mitali dengan NIM 1314230002. Saya dari kelas 3E dengan jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan filosofis, falsafah, dan hakikat perencanaan pendidikan, sejarah, paradigma, dan posisi. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Sebagaimana telah Anda pahami, dalam pendidikan mesti terdapat momen studi pendidikan dan momen praktek pendidikan. Melalui studi pendidikan antara lain, kita akan memperoleh pemahaman tentang landasan-landasan pendidikan yang akan dijadikan titik tolak praktek pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofi pendidikan sebagai hasil studi pendidikan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi pendidikan yang bersifat filsafat, yaitu pendekatan yang lebih komprehensif, spekulatif, dan normatif. Filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, philare yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berkaitan wisdom atau kebijakan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta akan kebijakan. Bertolak dari pengertian tersebut, seorang filsuf berusaha menerangkan sedalam-dalamnya tentang prinsip yang mendasari kejadian sehari-hari, tentang hakikat benda yang dapat kita amati di dunia, tentang adanya atau tidak adanya roh, dan bahkan tentang soal ada itu sendiri. Filsafat pendidikan sebagai salah satu aplikasi pemikiran filsafat untuk mengkaji seluk-beluk pendidikan adalah konsep filsafat yang menjelaskan tentang hakikat segala sesuatu yang menjadi dasar titik tolak dalam penyusunan suatu sistem konsep pendidikan yang disarankan. Menurut Gaer, 1963, ada 4 cara manusia dalam menghadapi kenyataan yang tergelar dalam hidupnya. Paradigma. Paradigma atau kerangka berpikir disebut juga mainstream atau bagian dari sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan paradigma diharapkan dapat tercipta sistem dan pola pikir yang lebih mendekati ke pola diharapkan atau diidealkan. Filosofi pendidikan menurut konsep Renstra, Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan atas aspek universalisme yang didasarkan atas 4 paradigma. Pemberdayaan manusia seutuhnya mengandung maksud perlunya penghargaan terhadap peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri secara optimal dalam berbagai aspek kecerdasan yang dimilikinya, baik menyangkut kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan kinestetiknya. Posisi pendidikan sebagai universitas. Opini yang berkembang justru pembangunan sektor pendidikan hanyalah sektor yang bersifat memakan anggaran tanpa jelas manfaatnya, terutama secara ekonomi. Pandangan demikian membawa orang pada keraguan bahkan ketidakpercayaan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai fondasi bagi kemajuan pembangunan di segala sektor. Investasi dalam pendidikan. Investasi berarti penanaman modal atau uang. Modal atau uang yang ditanamkan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang atau modal maupun dalam bentuk barang dan atau jasa. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan mempunyai jangka waktu yang panjang untuk mengetahui hasilnya, dan hasil itu pun tidak waktu yang panjang untuk mengetahui hasilnya, dan hasil itu pun tidak dalam bentuk keuntungan langsung, melainkan keuntungan bagi pribadi yang menerima pendidikan dan bagi negara. Sebagai fungsi universitas pendidikan memberikan sumbangan yang berarti dalam kenaikan tingkat kehidupan, kualitas manusia, dan pendapatan nasional. Kesimpulan dari landasan filosofis, falsafah, dan hakikat perencanaan pendidikan, sejarah, paradigma, dan posisi adalah
perencanaan pendidikan merupakan proses strategis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip filosofis tentang tujuan pendidikan yang mencakup aspek moral, sosial, dan intelektual. Perencanaan ini harus menyesuaikan dengan perkembangan sejarah, perubahan paradigma, serta menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan masyarakat melalui pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap tentang global. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.